2010 sampai 2013. Setiap malam Minggu, setahun 2 kali gue rela begadang. Melihat Pep Guardiola akan berhadapan dengan Jose Mourinho. Tapi El Clasico sekarang berbeda. Kurang panas, kurang greget, pada nggak mau begadang. Beda jauh banget. Kenapa sih kira-kira? Kayaknya ada beberapa hal ya. Pertama, menurut gue El Clasico pada zamannya itu best game of the year kan. Kita lihat di zaman Galacticos pas Figo hianat ke Madrid, di zaman Mourinho ada waktu saat zaman Mourinho Pep Guardiola dalam 1 bulan tuh 3 atau 4 El Clasico sama Copa del Rey sama Super Cup kalau nggak salah. Nah, Itu tahun lalu juga sedikit fakta, tahun lalu juga 4 kali. oh iya. Apa 5 malah ya? Cuman Banyak juga. nggak seseru. Iya, Kita itu lanjut dulu. faktanya lah. Maksudnya jauh banget gitu. Apa perubahannya? Apakah faktor demand dan interest Liga Spanyol secara keseluruhan? Kita lihat sekarang semua penonton kayaknya udah fokus biasanya di Premier League ya. Atau faktor tidak adanya kesengitan off the pitch di antara Madrid dan Barcelona yang sebelumnya dipegang sama Mourinho, Pep Guardiola, yang sampai serempet ke Liga timnas Spanyol gitu. Atau apakah keturunan kualitas timnya sendiri gitu dari Barcelona yang kelihatannya udah berapa tahun terakhir banyak restructuring, transisi. Madrid juga lagi masa transisi kan dari pemain tua-tuanya. Gue itu topik yang menarik juga sih. Gue ingat waktu kecil gue suka banget begadang satu-satunya Liga Spanyol. Game yang gue tonton tuh El Clasico. Apakah mungkin Dan itu hiburan semua orang gitu. Nggak spesifik fans Barca, nggak spesifik fans Madrid. apakah mungkin most likely ketidakadanya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo? Itu juga faktor sih. Menurut lo gimana? Gue nyambung dari Doli. Yang paling pertama itu rivalitas di timnas buat gue. Kita tahu 2008 sampai 2012 Spanyol best generation, 3 kompetisi sapu bersih sama mereka, dan didominasi pemain Real Madrid, Barcelona. Bahkan di starting 11 Piala Dunia final, 7 pemain Barcelona, 3 pemain Real Madrid, 1 pemain Villarreal. Dan di dalam starting itu ada 2 kapten di 2 tim, Carles Puyol dan Iker Casillas. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor antar pelatih dari Frank Rijkaard, Fabio Capello, masuk Manuel Pellegrini, Pep Guardiola, Jose Mourinho, Enrique Ancelotti, Zidane, Valverde, itu terus berganti sampai pada Barcelona di Ronald Koeman, Real Madrid Santiago Solari, terus siapa? Lopetegui. Itu udah menurun dari segi pelatih. Karena kita tahu El Clasico nggak TV-nya ya, jadi TV karakter portofolionya orangnya beda. karakter Quentin Setien itu kan penurunan. Karena kita tahu El Clasico nggak hanya pemain, pelatih pasti Cywar, apalagi Pep Guardiola, Jose Mourinho pernah semusim 6 kali Copa del Rey, Super Copa, Champions League semifinal. Itu kan juga pernah. Jadi kita disajikan dengan rivalitas antar pelatih dan pemain. Nah, untuk sekarang sosok itu hilang. Pelatih, jadi gue bilang Ronald Koeman, Setien, dari Real Madrid Santiago Solari, Lopetegui, sempat juga gelandangnya siapa? Bukan Guti, satu lagi tuh interim, sempat sebentar. Nah, itu kan udah nggak mix gitu loh. Tapi kalau mau spesifik, gue setuju sama Doli sih. Kayaknya tidak adanya Messi dan Ronaldo pengaruhnya gede banget. Pengaruh gede juga itu. Gue baru menyorot itu juga termasuk besar. Jadi pemain waktu zaman ada Messi Ronaldo, walaupun pelatihnya masih Valverde di Barcelonanya, tapi ada Zidane, ada Messi Ronaldo. Nah ini Messi masih ada, pelatihnya seperti itu, Barcelona transisi hancur-hancuran, dan dominasi di timnasnya nggak ada. Praktis 23 pemain yang ada itu merata ke semua tim. Even di Real Madrid aja dikit. Yang kita tahu di Piala Dunia, di Euro tuh dipersempitkan sama Enrique. Nah, jadi rivalitas dari klub di timnas itu juga nggak ada. Nah, itu yang menurut gue lebih maksudnya pengaruh besar sama Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Penasaran sih sama match yang besok, ya kan? Akan main di mana? Camp Nou. Bukan ya, Camp Nou buat nikahan ya? Bukan Only Olympic di Olympic Stadium.
Kalau gue pribadi sebagai non fans La Liga, gue ngelihat Real Madrid lebih punya pattern ya, walaupun mengandalkan kualitas personalnya Bellingham, ya kan. Gue lihat Barca key playernya ganti-ganti, ya kan. Selalu ditopang sama anak-anak muda di akhir injury time, ya kan. Banyak anak-anak La Masia yang dapat kesempatan untuk main di akhir-akhir menit, lalu menghasilkan sesuatu. Nah, menurut lo sebagai pengamat Barcelona nih, Gundo, gimana chance Barcelona dengan Madrid untuk match besok? El Clasico gue selalu menaruh 50-50 match. Even Barcelona lagi hancur, Real Madrid lagi hancur, atau dua-duanya lagi perform. Ini udah masalah yang klasik, budaya, fans. Jadi dan gap point 1 ya, Real Madrid unggul. Artinya selangkah El Clasico lebih di depan, berarti gas lebih banyak untuk pemenang nanti. Bagaimana buat title contender, bagaimana mental juga berpengaruh. Dan ada kabar yang baik untuk Madrid tapi buruk untuk Barcelona. Suspensionnya Nacho itu dikurangin, strike red card jadi 2 sehingga dia bisa main di El Clasico. Dan Lewandowski strike red cardnya yang dianggap provokatif ke wasit itu nggak digubris. Wah, ini akan jadi. Lewandowski nggak main besok? Kalau nggak salah nggak main deh. Boleh cek nggak main, cedera. Siapa sih penggantinya kalau nggak ada Ferran Lewandowski? Torres. Oh, Ferran Torres jadi striker apa jadi false nine? False nine Joao Felix juga. Oke. Nah, artinya ini sebagai rival pasti Oh, membuat itu pukulan keras itu Iya. kalau nggak ada Lewandowski. Makanya sebagai rival pastinya kesel lah. Kita tahu sendiri juga Real Madrid selalu diuntungkan sama federasi. Arah anginnya itu kencang. Ini udah rahasia umum. Ya Barcelona pasti sangat tensinya tinggi banget. Coba kalian yang nonton setuju nggak sih sama pendapat-pendapat kayak gini? Karena gue berapa kali nemuin data kalau Barcelona kuat powernya di luar lapangan. Begitu juga Madrid. Jadi saling playing victim gitu. Jujur aja karena gue fans netral ya. Dua tim ini sering playing victim. Ngerasa Real Madrid penguasa daripada Spanyol. Madrid juga bilang Barcelona banyak bermain. Coba jangan tulis di kolom komen. Pendapat tuh? Gue tim Real Madrid sih. Gue support Real Madrid untuk El Clasico besok. Karena gue suka banget ngelihat 4-1-2-1-2-nya Carlo Ancelotti. Yang dia udah coba keluarin semenjak masanya Kakak di AC Milan, Kakak di CAM-nya, di playmaker-nya. Sekarang dia bisa lakukan sama Bellingham, ya kan? Semalam kemana Bellingham? Semalam match apa tuh? Sevilla. Oke. Kayak ngopi itu. Oh iya. Ya gue suka sih, gue suka energi Madrid sekarang. Gue suka lini tengahnya, ada Camavinga, ada Tchouaméni, Bellingham, ya kan. Dan gue suka jersey home-nya tahun ini, jadi gue dukung Real Madrid. Bagus. Jadi gitu aja sih menurut gue. Menarik Barcelona sama Real Madrid ini, kedua tim playing victim di satu liga yang sama, ya kan. Untuk kalian fans Barca jangan lupa juga tuh ada jersey baru kolaborasi dengan Rolling Stones, keren sih itu menurut gue. Ada lidahnya. Yang suka Rolling Stones, iya kan? Terlalu tua untuk saya. Tapi keren sih untuk dikoleksi. Saya nggak tahu lidah itu. Nah, coba tulis di kolom komen pendapat kalian soal Clasico besok tanggal 28 Oktober. Jangan lupa klik subscribe, kita butuh banget nih 1000 subscriber. Nyalain notification bell-nya dan like videonya, oke? Sampai ketemu di episode roundup selanjutnya. Let's go.